Pagi, Selamat Christine. pagi Bu Hana. God Oke, bless you. ya. Baik Bapak Ibu, ini saya diminta sama Hadi untuk mengajar tentang karunia bernubuat ya. Oke, baik. Saya percaya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar pengajaran ini dan saya juga percaya mungkin ada banyak di antara Bapak Ibu yang juga sudah bisa bernubuat ya, karena kami sudah mengajarkan ini sudah sejak 10 tahun yang lalu ya. Nah, hari ini saya akan mengajarkan secara praktis khususnya karunia bernubuat dengan dua tujuan. Yang pertama, bagi yang belum bisa bernubuat, hari ini saya berharap bisa mengerti dan tahu bagaimana bernubuat. Yang kedua, buat yang sudah bisa bernubuat, saudara bisa pakai ini untuk mengajarkan orang lain, ya. Karena harus sering dipraktekkan karunia itu. Kalau nggak pernah dipraktekkan, dia akan padam, ya. Baik, saya akan mulai. Silakan slide yang pertama. Saya akan letakkan dasar dulu. Pengajaran karunia ini semua diajarkan Paulus kepada gereja di Korintus di 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Ya. 9 karunia Roh Kudus ini tertulis di dalam 1 Korintus 12, 1 sampai 13. Nah, di ayat yang ketujuh dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan kata tiap-tiap orang. Berarti kepada setiap orang percaya yang sudah dibaptis Roh Kudus, Tuhan memberikan karunia. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan tubuh Kristus. Sekarang kita lagi Zoom bersama-sama waktu kita berdoa dan menyampaikan pesan Tuhan, itulah yang dimaksudkan kepentingan bersama untuk kita boleh saling membangun. Ya, anggota tubuh Kristus perlu dibangun. Ya. Ayat 11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Siapa itu? Roh Kudus. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, jadi karunia ini bekerja sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi bukan karena maunya kita. Karunia ini bekerja ketika Roh Kudus berinisiatif untuk menyampaikan pesan-pesan dan itu sesuai dengan kehendaknya, bukan karena kekuatan kita atau maunya kita. Ya. Oke, ada 3 jenis karunia karena semuanya 12, saudara mungkin susah hafalnya, saya bagi 3. Yang pertama adalah jenis karunia pewahyuan, yaitu terdiri dari hikmat, pengetahuan, dan membedakan roh. Yang kedua karunia kuasa, iman, kesembuhan, dan mujizat. Dan yang ketiga perkataan, nubuat, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Ini di jenis ini disesuaikan dengan kategorinya. Ya, nah hari ini saya hanya akan singgung karunia bernubuat, di mana itu jenis karunia yang ketiga, yaitu perkataan. Kenapa? Karena menggunakan kata-kata kita, menggunakan menyampaikannya itu lewat kata-kata. Ya, jadi nubuat itu apa? Mari kita pelajarin. Apakah bernubuat itu? Bernubuat itu berasal dari kata nubuat itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Yunani dengan kata kerja propheteo. Ya, bahasa Inggrisnya prophecy. Kalau bernubuat itu to prophesy. Jadi nabi itu disebut prophet, itu diambil dari kata kerja propheteo ini. Ya, di Indonesia kan jadi bernubuat. Ya. Nah, Paulus mengajarkan jemaat Korintus tentang praktek bernubuat dan karunia-karunia yang lain ada di 1 Korintus 12 sampai 14. Bernubuat itu apa, saudara? Bernubuat itu menyampaikan pikiran atau pesan Tuhan yang diilhami oleh Roh Kudus kepada orang lain. Ya. Nah, ada 3 jenis nubuat, saudara. Mungkin saudara bertanya-tanya nubuat yang bagaimana yang kami boleh praktekkan. Nah, ini ada 3 jenis nubuat. Ya, nubuat yang pertama adalah umum, di mana semua orang boleh bernubuat. 1 Korintus 14 ayat 31. Ya, semua orang boleh belajar dan semua orang boleh bernubuat. Saudara nanti baca. Ya, contohnya murid-murid bernubuat di Kisah 21
ayat 4b. Ya. Jadi semua orang bernubuat. Nah, nanti saya jelaskan jenis nubuat yang bagaimana. Yang kedua, jenis yang spesialis. Spesialis ini adalah orang-orang yang Tuhan pakai. Memang dia dipakai dalam karunia bernubuat. 1 Korintus 12 ayat 10. Karena memang pelayanannya di profetik, dia memang Tuhan kasih karunia bernubuat. Apa bedanya, saudara? Dia akan bernubuat lebih detail dari jenis yang pertama. Ya, seperti di rumah sakit ada dokter umum, dokter spesialis. Ya, saudara pasti tahu perbedaannya. Contoh di Alkitab 4 darah anak Filipus, kisah 21 ayat 9. Ya, jadi kalau saudara baca kisah 21 itu di situ ada tertulis 3 jenis nubuatan ini. Anak darah Filipus ini karena karunianya bernubuat, pelayanannya memang bernubuat, saudara. Ya, prophesying ministry. Ya. Nah, yang ketiga itu master, kalau di rumah sakit itu prof, ya. Itu nubuat nabi, Efesus 4 ayat 11, karunia-karunia jawatan, ya. Contohnya Nabi Agabus, kisah 21 ayat 10, ya. Di kisah Rasul ini Nabi Agabus bernubuat beberapa kali, ya. Pertama dia memberitahukan bahwa akan ada terjadi kelaparan, dan kisah 21 dia bernubuat tentang apa yang akan terjadi atas hidup Paulus, ya. Nah, apa yang akan kita praktekkan di dalam kelompok komsel dan juga Zoom, ya, itu adalah jenis yang pertama dan kedua, saudara, ya. Nah, yang ketiga ini karena jawatan tidak ada satu orang pun termasuk saya yang ada di jawatan ini, karena jawatan nabi itu perlu ditahbiskan dan perlu membutuhkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dan dia harus ditahbiskan bukan hanya dikenali di gereja lokal tapi secara tubuh Kristus, ya. Jadi yang sekali lagi yang akan kita praktekkan adalah jenis yang pertama, semua orang boleh bernubuat. Jadi konsep saudara, yang bisa bernubuat itu cuma nabi, itu hari ini biarlah saudara semua mengerti, ya. Ada nubuatan nabi, tapi kita tidak mempraktekkan nubuatan nabi, ya. Kita praktekkan yang pertama dan kedua, ya. Dan saya percaya di tengah-tengah kita itu pasti ada orang-orang yang punya karunia bernubuat. Baik. Selanjutnya fungsi dan tujuan bernubuat. Itu tertulis di 1 Korintus 14 ayat 3 sampai 5, ya. Mungkin saya akan bacakan dulu ayat ini karena penting sekali, karena dasar dari pengajaran ini memang ada di sini. Saya 1 Korintus 14 ayat yang ketiga, ya. Baik, tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, di sini saudara jelas terlihat. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh itu membangun dirinya. Tapi kalau siapa bernubuat, dia membangun jemaat, membangun anggota tubuh Kristus. Ya, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh, kata Paulus. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kenapa? Kecuali kalau orang tersebut juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun, ya. Oke. Nah, jadi fungsi dan tujuan bernubuat di sini saudara kita lihat adalah yang pertama menghibur, to comfort. Sifatnya adalah memberi kelegaan dari rasa sakit, keresahan, tekanan, dan memberikan kekuatan dan pengharapan. Nah, ini sangat cocok apalagi kita lagi masa pandemi. Semua orang butuh dihibur, benar? Apalagi sifat yang kedua membangun, menguatkan, memberi instruksi dan kekuatan dalam area kehidupan kita yang mengalami masa sulit. Wah, cocok, lebih cocok lagi pandemi banyak mengalami kesulitan. Ya. Jadi baik sebelum pandemi maupun lagi pandemi, nanti kalau pandemi berakhir pun saya percaya banyak orang yang perlu dikuatkan, benar nggak saudara? Banyak orang mengalami kesulitan.
Jadi ini memang sangat perlu dipraktekkan karena anggota tubuh Kristus sangat membutuhkan ini. Ini tujuannya kita bernubuat, ya. Yang ketiga, menasihati, to exhort. Itu sifatnya memberikan nasihat. Jadi ini bukan sembarang nasihat yang basa-basi, saudara. Nasihat yang mengobarkan semangat, yang kadang juga bisa memberikan peringatan atau anjuran, ya. Nah, 3 hal ini ketika saudara bernubuat harus tujuan fungsinya itu 3 hal ini, saudara. Jadi saudara bisa cek kalau kata-katanya waktu saudara menyampaikannya tidak ada 3 hal ini, jangan disampaikan. Apalagi jangan sampai saudara keluar kata-kata penghakiman, karena tujuan utama kita bernubuat salah satunya adalah menyalurkan kasih Tuhan. Bukan penghakiman, makanya 1 Korintus 13 itu tidak kebetulan pasalnya ditaruh di tengah-tengah antara 1 Korintus 12 dan 13, di tengah-tengah. Artinya apa? Sengaja Paulus ingin nulis bahwa kasih itu harus menjadi tujuan utama. Kasih itu harus menjadi kaitan. Kalau saudara mempraktekkan karunia harus based on God's love. Jangan penghakiman, ya. Jadi saya ini sudah lama sekali mengajar ini dan bernubuat, dan saya juga sering dilaporin, ya, Kak, saya dapat nubuat tapi kok saya dihakimi, Kak, ya. Saya shock. Saya nggak mau lagi, Kak, dengar nubuatan. Nah, tuh ya, yang salah orangnya, karunianya disalahin, ya. Jadi mari kita sama-sama belajar, ya, bahwa karunia ini dipraktekkan is based on God's love, mengasihi. Jadi jangan takut salah selama saudara mengasihi teman-teman saudara dan saudara mau menyampaikan pesan Tuhan based on God's love, jangan takut salah. Ya, dan mungkin saudara juga tidak akan mengeluarkan kata-kata yang menghakimi. Baik, bagaimana mulai bernubuat, saudara? Kisah 19, 5-6. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Yesus, dan ketika Paulus menumpangkan tangannya di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Perhatikan saudara, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ternyata satu paket ini, ya. Kisah 19 ini si Paulus bikin CG. Nggak tahu CG-nya di mana ini, ya. Di salah satu kota di mana Paulus melayani. Ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Ternyata setelah itu mereka langsung bernubuat. Jadi kata kunci untuk praktek berkarunia adalah apa, Bapak Ibu? Gampang sekali. Diaktifkan. Nah, seperti handphone saudara. Saudara beli handphone mahal-mahal, pulang kalau nggak pernah diaktifkan, tidak akan berfungsi untuk dijadikan alat komunikasi. Benar nggak, saudara? Ya, sama seperti handphone, diaktifkan. Jadi saudara sudah dibaptis Roh Kudus, ya, silahkan saudara mengaktifkan, ya. Namanya aja karunia Roh Kudus, jadi harus bergantung sama Roh Kudus, ya. Izinkan Roh Kudus bekerja, saudara dipakai lewat karunia-karunia, ya. Jadi aktifkan, ya. Gitu saudara aktifkan, saudara bisa menyampaikan. Nah, sekarang cara mengaktifkannya gimana? Kalau handphone saudara gampang, ya, saudara tahu, nggak beda jauh, saudara. Cara mengaktifkan karunia sama seperti pengalaman saat kita terima Yesus. Nah, saudara waktu terima Yesus gimana? Saudara dengar firman Tuhan, berita baik tentang keselamatan, ya, iman saudara bangkit, saudara terima pesan itu masuk ke dalam hati saudara, dan saudara ucapkan, ya Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan begitu? Waktu saudara baptisan Roh Kudus gimana? Sama, saudara terima pengajaran, teaching tentang baptisan Roh Kudus, ya, entah itu di CG, entah itu di Komsel, dimanapun, iman saudara bangkit, saya mau terima Roh Kudus. Saudara terima pesannya, wah, saudara ditumpang tangan, mulut saudara mulai berkata-kata dengan bahasa baru. Sama, saudara. Jadi jangan bingung, saya mesti gimana ya? Bernubuat itu gimana? Gampang, saudara. Aktifkan saja ini 4 kunci aktivasi bernubuat, ya. Dengar suara Tuhan, Roh Kudus kan sesuai kehendak Dia kan, Roh Kudus akan memberikan inspirasi pada saudara. Iman saudara bangkit.
Sampaikan pesan Tuhannya. Ucapkan. Wow, langsung saudara bernubuat. Ya, jadi mudah. Ya, semua orang bisa bernubuat. Saudara praktek bernubuat yang jenis pertama. Ya, kalau ada yang punya karunia bernubuat, silakan saudara praktek bernubuat. Memang orang yang punya karunia bernubuat ketika dia bernubuat akan lebih detail, lebih mendalam, dan juga kadang kombinasi dengan karunia lain. Ya, saya kalau bernubuat kadang saya kombinasi dengan karunia pengetahuan. Ya, oke, baik. Berikutnya, Paulus mengajarkan jemaat Korintus untuk praktek karunia dengan teratur. Jadi memang harus diajarin, saudara. Karunia itu kalau nggak diajarin nanti orang jadi salah-salah dalam bernubuat, ya. Makanya tertulis di dalam 1 Korintus 14 ayat 40 dikatakan segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur, ya. Jadi kalau nggak diajarin aturan-aturannya banyak terjadi, ya. Pernah terjadi itu di masa-masa yang lalu. Wah, kacau saudara. Bernubuatnya udah pesan-pesan Tuhannya kecampur semua antara emosi, antar menghakimi, ya. Tidak based on God's love. Jadi semuanya harus dilakukan dengan sopan dan teratur karena itu harus diajarin. Nah, berikut saya ajarkan etikanya apa? Karena kan Paulus katakan harus sopan dan teratur. Ada etika bernubuat, saudara. Ya, yang pertama, sampaikan pesan Tuhan. Waktu saudara menyampaikan pesan Tuhan itu dengan tata bahasa yang jelas, ya, nada suara yang sopan. Suaranya nggak perlu dirubah jadi nada tinggi. Dengarkan anakku. Tuhan berkata, untuk orang-orang yang baru, itu nanti takut dengar suara saudara. Saudara nggak usah dirubah suaranya. Santai aja saudara bernubuat seperti saudara lagi ngomong sama teman-teman saudara. Ya, nada suara juga jangan kayak orang-orang marah, nanti orangnya takut. Santai saja, nanti saya akan kasih contoh, saudara. Tidak perlu bertanya-tanya dulu, lebih hindari bertanya, apalagi bertanya-tanya soal umur, kerjaan, apalagi lagi pandemi. Ini sensitif, saudara. Banyak orang gak ada kerjaan, ya. Jadi sampaikan aja nubuatannya. Nah, selesai nanti kalau saudara bertanya boleh, ya. Pesan Tuhan tidak mempermalukan, tidak bongkar rahasia atau tegur dosa, ya. Bergantian menyampaikan pesan Tuhan untuk satu orang, apalagi kita di Zoom, ya. Kadang suaranya bisa bareng-barengan. Makanya host bantu saat menyampaikan pesan Tuhan, giliran satu persatu. Jadi suaranya nggak tabrakan, ya, kalau di Zoom. Yang kelima, tidak mengajar atau khotbah ketika bernubuat. Nah, jangan salah, ya, bernubuat bukan khotbah atau ngajar, ya. Saudara menyampaikan pesan Tuhan, nggak usah terlalu panjang sampai pesan Tuhannya nggak sampai jelas, nggak tahu apa ini kemana-mana, ya. Hindari juga berkata, aku Tuhan Allahmu, ya. Ini sebenarnya saya juga nggak tahu siapa yang ngajarin, tapi ini sebenarnya adalah model di mana di perjanjian lama cara Tuhan berbicara kepada bapak-bapak leluhur, ya. Karena dia Tuhan, dia sampaikan aku Tuhan Allahmu. Ketika saudara menyampaikan pesan Tuhan, sebenarnya tidak perlu untuk saudara memulai dengan berkata demikian, walaupun kata-kata saudara adalah diinspirasi oleh Roh Kudus. Sampaikan aja pesan Tuhannya, ya. Karena untuk orang-orang yang baru, nanti ada yang saya dilaporin, mereka jadi takut, bingung. Ih, dia Tuhan ya, kok ngomongnya begitu, ya. Kalau bukan Tuhan, kok ngomong aku Tuhan Allahmu, ya. Jadi untuk orang-orang yang belum ngerti, orang-orang yang baru itu nanti mereka bingung, saudara. Ya, jadi hindari. 8. Tidak bernubuat jenis yang nabi, yang sifatnya ngeramal-ngeramal. Nah, ini kalau nggak diajarin banyak yang bernubuat ngeramal-ngeramal, nggak genap, orang jadi bingung, orang jadi takut, orang jadi down. Ya, jadi hindari. Karena kita semua, saya jelaskan, tidak ada yang ada di jawatan jenis yang ketiga tadi, yang saya sudah jelaskan. Selesai bernubuat, bisa saudara doakan, apalagi setelah saudara tanya ternyata confirm.
saudara bisa doakan sesuai dengan apa yang saudara sampaikan pesan Tuhannya. Baik, bagaimana saudara menguji sebuah nubuat? Saudara cek aja 5 hal ini. Nubuatan yang diterima orang itu membangun orang itu enggak? Menghibur dia enggak? Menasihati orang itu enggak? Sesuai firman Tuhan enggak? Koridornya tetap firman Tuhan. Sesuai dengan Alkitab. Ada konfirmasi enggak dari apa yang Tuhan telah bicara sama orang itu? Biasa nubuat sering itu mengkonfirmasi orang itu sudah dengar dulu dari Tuhan. Apa yang Tuhan ngomong dikonfirmasi lewat nubuatan. Nah, itu bagus sekali, ya. Kalau itu nubuatan nabi, genap enggak? Itu aja ukurannya, saudara, seorang nabi. Apakah ada perubahan atau buah dalam kehidupan orang tersebut? Ya. Beberapa orang yang menerima nubuatan, saya lihat hidup mereka berubah, saudara. Ya, ada buah-buah dalam kehidupan orang itu. Itu cari cara ngeceknya. Ya. Berikutnya, saya ajarkan sekarang protokol bernubuat. Jadi saudara jangan takut. Nah, pakai kata protokol karena kita semua lagi prokes ya. Walaupun saya juga udah vaksin. Saya udah vaksin 2 kali, tetap harus protokol ya. Protokol bernubuatnya apa? Yang pertama, pakai masker kasih. Wear the mask of love. 1 Korintus 13. Supaya saudara aman dari virus takut atau virus penghakiman. Yang kedua, bersihkan hati saudara dari dosa. Clean your heart from sin. Bukan hanya cuci tangan aja. Yang ketiga, membangun hubungan dengan Tuhan lewat jarak yang lebih dekat lagi. Coram Deo, close distance. Ya, kalau sama orang lain karena ada virus boleh pakai jarak. Tapi sama Tuhan gak ada jarak. Close distance. 3 hal ini aja protokol bernubuat. Saudara hafalin ya. Saudara pasti bisa bernubuat dengan tanpa rasa takut salah ya. Baik, yang keempat, bernubuat jenis yang umum. 1 Korintus 14 3 sampai 5. Yang bertujuan apa? Membangun, menghibur, menasihati. Loh, saya boleh dong saya membangun Pak Hadi. Hari ini saya mau menghibur Ibu Hana. Hari ini saya mau menasihati siapa lagi? Pak Hadi. Ya. Boleh dong. Setiap saudara boleh bernubuat jenis yang umum. Masa kita nggak boleh bernubuat untuk membangun orang lain? Ya, jadi silakan saudara bisa praktek ini di Zoom, komsel saudara, jenis yang umum. Jika ada yang dikenal memiliki karunia bernubuat, dia bisa bernubuat jenis yang spesialis, tapi bukan yang jenis yang ketiga. Ya. Yang keenam, bagi yang mendapat pesan Tuhan yang sifatnya agak sensitif, nah ini saya harus ajarkan karena di Zoom-Zoom yang lain sudah pernah dipraktekkan, tapi belum dengar protokol-protokolnya, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau ada hal yang sensitif tentang dosa, atau masa lalu, atau masalah yang sedang dihadapi, masa yang akan datang, kalau itu sifatnya sensitif, untuk praktek karunia di Zoom, info kepada siapa? PA saudara ya, kalau di industri namanya Korta. Supaya dibawa ke breakout room. Tujuannya apa? Supaya orang itu bisa dilayani di maksimal. Jadi jangan disampaikan di depan publik. Ya, supaya dia nggak merasa, apalagi kalau orang baru. Saudara sampai pesan, kok masalah saya dibuka-buka di depan orang ya? Karena itu sudah pernah terjadi hal sebelumnya nih ya, di Zoom 1-2 orang. Jadi lebih baik kita bawa dia ke breakout room supaya bisa dilayani dengan baik. Ya. Nah, untuk komsel, info kepada PKS saudara. Ya, di industri namanya FASEL, fasilitator komsel, ya, fasilitator sel. Orang tersebut bisa dilayani di ruangan lain atau hari lain, tidak disampaikan depan komsel, ya. Nah, tadi kan saya bilang untuk tegur dosa itu biasanya seorang nabi, ya. Seorang nabi itu, saya kasih tambahan, cara dia bernubuat itu mencakup 3 hal, saudara. Yang pertama, seorang nabi, dia bisa memprediksi hal-hal yang akan datang. Dia bisa memprediksi bencana yang akan datang. Makanya Agabus, Nabi Agabus di Perjanjian Baru, dia bernubuat akan terjadi kelaparan. Itu bisa. Ya. Yang kedua, seorang nabi dia bisa tegur dosa, seperti Nabi Nathan, ya.
Kalau dosa. Yang ketiga, dia bisa memberikan arahan, direction untuk panggilan, untuk masalah atau apa, dia bisa memberikan guide, ya. Itu karena memang dia bisa foretold, bisa ada meramal, ya. Jadi itu nabi, ya. Nah, tapi pada saat saudara bernubuat, ya mungkin juga orang yang punya karunia bernubuat ini bisa kombinasi dengan karunia pengetahuan, di mana karunia pengetahuan ini adalah karunia yang bisa memberikan informasi masa lalu, masa sekarang, dan akan datang. Ketika dia kombinasi dengan karunia pengetahuan itu, walaupun dia bukan nabi, dia bisa dikasih tahu mungkin nama Roh Kudus tentang kesalahan orang itu. Bisa. Nah, kalau itu terjadi, itu prakteknya ya. Jangan disampaikan di publik, apalagi kalau itu sensitif. Ya, jadi tujuannya kan Roh Kudus memunculkan itu kan supaya orang itu bertobat, bukan untuk dipermalukan. Ya, jadi saudara bisa bawa dia ke breakout room. Kalau di komsel jangan disampaikan di tempat komsel, nanti kepahitan orangnya nggak mau ke komsel lagi, saudara. Ya, saya harap ini jelas. Ya, saudara bisa mempraktekannya. Nah, slide terakhir. Bernubuat itu kita diberi tugas seperti tukang pos. Hari ini memang kita jarang melihat tukang pos, tapi saya rasa setiap saudara tahu fungsinya tukang pos. Tukang pos itu menyampaikan surat kepada saudara. Nah, demikian juga. Saudara bernubuat itu menyampaikan surat cinta dari Tuhan kepada orang lain. Jadi kalau Tuhan nggak nulis suratnya, jangan kita tulis sendiri. Akhirnya bukan nubuat, jadi apa? Ku buat sendiri. Nah, itu kan. Ya. Jadi bernubuat itu seperti saudara dipakai sama Tuhan jadi tukang pos menyampaikan surat cintanya Tuhan kepada orang lain. Amin. Oke, saya selesai sharingnya. Hadi, apakah masih ada waktu kita bisa praktek? Saya mau bertanya. Ya, Kak Christine, kita bisa langsung praktek ya pagi hari ini. Oke. Kak. Baik. Ya. Baik, dalam praktek ini dan beberapa menit ini saya akan bernubuat untuk 1 atau 2 orang. Nah, setelah itu beberapa di antara saudara bisa juga sampaikan, ya. Kita praktek sama-sama. Oke? Saya akan praktek untuk contohkan. Di sini ada Ibu Yongki dan Sisil. Ibu Sisil, Yongki dan Sisil, halo, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik sih. Oke, senyumnya seger banget nih berdua. Oke, baik, mari anggota tubuh Kristus di Zoom ini kita sampaikan pesan Tuhan untuk menguatkan Yongki dan Sisil. Yongki. Ya. Saya melihat sebuah pohon yang sangat banyak daunnya, ya, dan pohon itu juga ada buahnya. Dan saya lihat akarnya itu kuat sekali, seperti yang tertulis di Mazmur 1. Ya. Dan Tuhan katakan sama kamu, inilah waktunya, musim penuaian buat hidup kamu. Kamu akan melihat apa yang kamu kerjakan selama ini menghasilkan buah. Karena pohon yang saya lihat itu, daunnya banyak sekali dan ada buahnya banyak sekali yang siap untuk dituai. Kamu sudah melewati banyak hal dalam hidup kamu. Kamu sudah setia dengan perkara-perkara yang kecil. Hari ini Tuhan mempercayakan kamu perkara-perkara yang besar. Yongki, Tuhan lihat hati kamu. Tuhan mau membesar kapasitas kamu, Yongki. Lihat, buah-buah itu sudah siap dituai. Percaya, Tuhan akan membawa kau untuk memasuki the harvest time. Apakah itu dalam bisnis kamu, pelayanan kamu, kehidupan kamu pribadi. It's harvest time. The harvest time is coming in your life. Terima kasih. Sisil, kamu adalah penolong yang luar biasa untuk Yongki. Saya melihat kamu seperti memakai baju yang bagus sekali. Sepertinya kamu siap untuk pergi ke sebuah pesta. Seperti Alkitab tuliskan setiap kita
dipersiapkan kepada perjamuan kawin anak domba, siap dengan memakai jubah pakaian pestanya. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan kamu menjadi mempelainya yang kudus. Kau sedang dipersiapkan dengan gaun pestamu. Tanggalkan gaun yang bukan gaun pesta. Tanggalkan gaunmu yang penuh dengan mungkin tambal-tambalan yang sulam. Lepaskan itu, Sil. Gantikan dengan pakaian pesta. Tuhan sedang mempersiapkan to be the bride of Christ. Haleluya. Tanggalkan yang lama. Pakai yang baru, Sil. Yang lama jangan dipakai lagi, Sil. Pakai baju yang baru yang Tuhan berikan sangat bagus sekali untuk kamu pakai. Yongki dan Sisil, Tuhan mau pakai kalian berdua. Dalam nama Yesus, persiapkan dirimu. Amin. Semakin merendahkan hati di dalam Tuhan. Jangan izinkan iblis menyerang engkau dengan kesombongan. Terus maju. Semangat, karena ini adalah masa-masamu. Kau sudah melewati masa-masa yang penuh dengan kekeringan, sekarang kau masuk kepada the next level. Tuhan sedang membawa engkau ke level berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat untuk pasangan ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan yang lain. Amin. Sebelum nanti tanggapan Yongki dan Sisil, ada yang lain yang mau sampaikan pesan Tuhan, mengkonfirmasi atau apa, silakan. Ya, buat Kak Yongki, saya dapat ini Kak buat Kakak, Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda ya. Saya ngerasa juga Koko bakal seperti ini nih kok, anak panah di tangan pahlawan kok. Gitu. Terus maju melesat, membidik setiap orang-orang yang terikat gitu ya. Ya, Koko bisa dipakai sama Tuhan lebih lagi. Ini sih ayat buat Koko. Amin, amin. Thank you. Ya, ada lagi? Silakan yang lain. Ayo berlomba-lomba. Bapak Love KTC. Ya, satu orang lagi, silakan. Ibu Hana. Ibu Hana, silakan Ibu Hana. Saya mau sampaikan pesan buat seseorang ibu yang ada dalam Zoom ini. Ya. Ibu itu sedang berjalan dan terus berjalan. Terus semakin lama perjalanan semakin jauh. Dan ketika dia berjalan, saya melihat di depan dia begitu banyak rintangan. Ada banyak kayu-kayu yang kecil dan besar. Bahkan ada semak belukar yang berduri-duri. Dan ibu ini begitu ketakutan sekali ketika berjalan melihat semak duri dan kayu-kayu yang kecil ini. Tuhan berkata kepada ibu yang ada dalam Zoom ini pagi ini, sepertinya engkau begitu hopeless tentang masa depanmu dan kau ketakutan apa yang dihadapi di depan. Tapi pagi ini Tuhan berkata, ketika engkau terus berpegang kepada tangan Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kehidupanmu ke depan. Jangan kau pernah takut, maju terus bersama Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa menyertai perjalanan ibu. Itu pesan Tuhan buat ibu ini. Amin. Baik. Mungkin saya ingin tanggapan dari Yongki dan Sisil, gimana? Apakah confirm pesan-pesan Tuhan yang tadi disampaikan? Ya, confirm buat saya ya tadi ketika disampaikan dari Cik Christine ya, jadi dari teman-teman tubuh Kristus juga ya, benar sekali ya, hari-hari ini saya menerima tuayan itu bukan dari luar ya, tapi dari anak-anak saya ya terlebih dahulu ya. Saya merasakan anak-anak saya dari yang paling besar sampai yang paling kecil begitu dekat ya dengan Tuhan ya, bukan hanya dekat dengan kami ya, tapi mereka dekat dengan Tuhan, mereka benar-benar merasakan gitu loh apa yang kami rasakan ya, Cik Christine. Terus juga mereka
juga sekarang juga dekat dengan kompak kami ya. Artinya mereka mengenal siapa yang kompak kami, siapa yang menjadi Bapak dan Ibu rohani kami. Mereka melihat, mereka juga mengerti, dan mereka juga belajar ya. Mereka belajar, kebetulan juga kemarin pas sekali kami kompak keluarga, kami kumpul sama anak-anak yang awalnya anak teman kami itu bertanya gitu loh sama mamanya, apakah nanti tolong kumpulin sama anaknya Om Yongki sama Tante Sisil. Saya mau tanya sama anak mereka, apakah pengalamannya sama seperti saya gitu. Saya kayaknya ngerasa mami tuh terlalu sibuk dengan kompak, dengan koramdeo gitu loh. Tapi ketika mereka belum bertanya sama anak kami yang paling besar, karena anak kami yang cerita, terus akhirnya mamanya tanya gitu, coba jadi nggak tanya sama anaknya Om Yongki? Terus anak mereka jawab, nggak jadi deh, nggak jadi. Ternyata memang keluarga itu bisa bahagia ketika dekat dengan Tuhan. Ya, sekali lagi itu sih yang diteguhkan, dan memang saya terima kasih juga diingatkan tadi ya, diingatkan dari teman-teman Tubuh Kristus, dari Cikristi juga, jangan ada dosa kesombongan. Ya, saya juga terus thinking, terus juga ingat ya, untuk istri ingatkan saya, anak-anak, bahkan teman kompak. Ketika saya ada di dalam jalur dosa kesombongan, tolong doakan saya, tolong nasihati saya, bahkan tegur saya. Itu sih dari saya konfirmasi, dan saya percaya ya benar-benar tuaian besar bukan hanya kepada saya dan istri, tapi kepada teman-teman Tubuh Kristus juga. Bagiannya adalah yang tadi ya, saya setuju sekali, setia sama perkara kecil, maka diberi perkara yang besar. Pastikan kita semua naik level, ya nggak ada yang turun level, karena ketika ikut Tuhan, kita akan dibawa naik, bukan turun. Kita ikut Tuhan, kita akan dijadikan kepala, bukan ekor. Baik di dalam pelayanan, di dalam bisnis, pekerjaan, di dalam keluarga. Itu aja, Tom. Baik, Hadi, apakah masih ada waktu atau saya mau silakan balik ke kamu? Mungkin ada yang hari ini rindu untuk mendapatkan pesan Tuhan, boleh teman-teman yang rindu boleh open mic. Kita akan bersama-sama ya untuk minta pesan Tuhan buat teman-teman yang rindu. Silakan. Ya, kita praktek bersama ya. Ya. Oke. Siapa yang mau ini silakan bisa buka mic. Saya mau sampaikan pesan Tuhan untuk Pak Hendratan. Pak Hendra, apakah Pak Hendra ada? Ada nih, ya. Ada. Saya melihat Pak Hendra ini ada dalam satu ruangan, dan ruangan itu gelap, dan Pak Hendra sedang menangis terseduh-seduh, dan tangannya memukul-mukul ke kursi yang ada dalam ruangan itu. Sesungguhnya Tuhan berkata, Tuhan tahu kadang-kadang Pak Hendra mengalami banyak kali asa dan bingung tentang semua yang dihadapi dengan waktu yang panjang dan sepertinya tidak ada selesainya. Tapi kata Tuhan, ketika Pak Hendra terus setia melakukan firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Tuhan berkata ada di balik ruangan itu saya melihat ada satu pelangi yang begitu indah dan besar sekali memenuhi kehidupan Pak Hendra. Janji ya dan amin bahwa ada mukjizat seketika terjadi buat keluarga Pak Hendra ketika Pak Hendra melekat erat dengan Tuhan. Kemudian saya diperlihatkan juga orang putih bercahaya, yaitu Tuhan sendiri, yang dia sedang membuka tangannya lebar untuk Indonesia. Karena saya lihat bendera Indonesia itu diberkati. Tuhan, sesungguhnya Tuhan memberkati Indonesia. Jangan ada seorang pun yang takut atau ragu atau berencana ingin tinggalkan negara Indonesia. Karena Tuhan berkata ada dalam Zoom ini ada yang sudah berencana akan tinggalkan Indonesia. Sepertinya di Indonesia tidak ada apa-apa, aku akan pergi ke negara lain. Tetapi janji Tuhan, Tuhan akan berkati Indonesia. Kita akan lihat ada banyak
kemenangan dan sukacita yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat Indonesia. Thank you Bu Hana. Mungkin untuk Pak Hendratan kita bisa lanjutkan. Ada anggota tubuh Kristus yang lain di Zoom ini yang mau sampaikan lagi untuk Pak Hendra. Ya Pak Hendra, saya juga mau sampaikan pesan Tuhan yang untuk membangun Pak Hendra ya. Jangan menyerah Pak. Sekalipun Bapak lihat segala sesuatu sepertinya tidak ada jalan keluar. Tuhan, kalau akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk hidup Bapak. Jadi kalau Bapak terkurung di dalam satu ruangan, nggak ada pintu yang bisa diterobos. Lihat ke atas Pak. Berharap sama Tuhan. Letakkan kekuatan hidupmu kepada Tuhan. Ya. Di dalam hidupmu ada kekuatan yang bisa menopang engkau melewati masa sulit. Hari ini saya mau kuatkan Pak Hendra. There will always a way. Tuhan akan membuka jalan. Ada pintu-pintu yang selalu akan terus dibuka. Bapak terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Jangan ikuti apa kata iblis dalam pikiran Bapak. Buang semua intimidasi ini. Tuhan katakan lepaskan itu di dalam nama Yesus. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru untuk hidup kamu. Engkau bisa menerobosnya, melewati segala kesulitan dengan berkemenangan. You are more than conqueror, Pak Hendra. Kau lebih dari pemenang. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan yang lain. Terima Hadi, kasih, ayo Tuhan. silakan Hadi. Ya, sampaikan. Bu Ingrid, silakan Bu Ingrid. Open mic, silakan. Saya mau dinubatkan nih sama Kak Christine. Oke, saya melihat bahwa Bapak Hendra itu masih punya pikiran-pikiran yang negatif. Jadi Pak Hendra harus isi dengan firman Tuhan, ya, baca, luangkan waktu, ya, setiap pagi, ya, waktu yang dalam 24 jam itu pilih waktu yang terbaik Pak Hendra untuk membaca firman, untuk ya dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Terus setiap hari juga tutup setiap lubang supaya iblis tidak mengambil sukacita, damai sejahtera, berkat yang sudah Tuhan berikan kepada Pak Hendra. Itu aja yang aku dapatkan buat Pak Hendra. Makasih. Terima kasih. Oke, Pak Hendra gimana? Apakah semua pesan-pesan menguatkan Bapak? Ya, puji bangun Tuhan. Bapak? Ya. Puji Tuhan, terima kasih. Ya. Nah, saya dikuatkan. Ya. Ya. Amin. Terima kasih. Oke, apakah Bapak memang sedang mengalami masa sulit? Kita mau doakan sesuai apa yang sudah disampaikan, Pak. Ya. Betul yang dikatakan Bu Hana, Bu Christine, semuanya, Ingrid, itu betul sekali. Saya sedang hadapi masalah, terutama sih buat istriku ya, yang depresi. Maaf, istrinya kenapa Pak? Depresi. Oh, depresi, oke. Ya, depresi cukup, ya lumayan berat juga ya. Ya, hadapinya saya sama istri sudah married sudah 15 tahun. Oke, baik. Iya. Terutama sih apa ya? Saya married sama istri, saya nggak tahu dia ada sakit seperti itu. Karena dia kalau pada saat minum obat, konsumsi obat, dia nggak kelihatan depresinya. Kalau obat nggak minum, dia langsung meledak itu. Oke, baik. Emosinya marah-marah itu. Nah, saya hadapinya, ya saya sih apa ya, minta Tuhan aja beri kekuatan ya, supaya saya bisa sabar hadapin, ya. Terutama sih saya khawatirkan apa ya, terjadi sama saya emosi yang meledak, bisa saya ngapa-ngapain lagi itu. Saya takutnya itu satu.
kedua juga khawatir anak saya yang terpengaruh juga gitu. Oke. Saya punya satu anak yang udah 15 tahun lah, berjalan. Baik. 15 tahun sekarang, cewek namanya Nadine. Ya. Saya takut juga, khawatir di situ aja sih. Ya, Pak, jangan khawatir. Apakah keluarga Bapak sudah dilayani oleh pemimpin di KTC? Sudah ya, Pak? Kita di kompak sih ya, kompak. Oh, di Ya, kompak. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan ya, Hadi, dilayani istrinya juga ya, sama anak-anaknya. Saya rindu istriku bisa dilayani dengan apa ya? Dengan waktu-waktu yang khusus supaya istriku bisa pulihkan juga. Iya. Oke, mungkin dari ibu-ibu ya bisa bantu untuk melayani istrinya Pak Hendra. Istriku bisa pulih, itu aja. Ya. Itu yang saya doa, saya nggak pernah doa, nggak pernah saya minta berkat. Saya doa untuk kesembuhan istri ya. Baik. Oke. Baik. Ya, ada lagi teman-teman yang rindu mendapatkan pesan Tuhan pagi hari ini, silakan. Shalom Pak Adi. Ya, shalom. Selamat pagi Pak Marino. Pak minta dikasih kepekaan aja Bu Christine dan teman-teman biar konfirmasi mendengarkan suara Tuhan itu tidak atas logika atau perasaan kita, supaya tepat melangkah. Itu aja sih Pak. Ya. Pak Marino, Tuhan juga bisa bicara lewat logika kita ya. Ya. Ya, jadi kalau Roh Kudus sudah ada dalam hati Bapak, tinggal Bapak belajar tentang kepekaan, ya. Karena logika juga Tuhan yang ciptakan kan? Oke. Otak kiri, otak kanan, Tuhan semua bisa bicara sama kita lewat roh kita, ya. Jadi kita harus apa? Tugas kita harus banyak intim koram deo sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, selain Bapak Ibu koram deo bersama-sama, Bapak Ibu juga harus punya saat teduh pribadi ya. Jangan lupa, ini koram deo tidak bisa menggantikan saat teduh pribadi. Justru disitulah Bapak Ibu tuh punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu penting itu juga. Contohnya apa? Tuhan Yesus juga lakukan itu pagi-pagi. Dia benar nggak? Dia berdoa pada Bapaknya. Sebelum dia pergi pelayanan, berdoa bareng sama murid-muridnya. Dia lakukan hal yang utama. Ya. Jadi persekutuan pribadi kita itu penting. Tinggal cari waktu. Kalau pagi udah dipakai untuk koram deo, Tuhan kasih kita 24 jam. Saudara atur. Jangan saudara diatur sama waktu. Sehingga bilang nggak punya waktu, saudara. Waktu itu di tangan kita. Kita yang mengatur waktu kita. Jadi saudara bilang, jam ini, nggak boleh diganggu, HP saya matiin, only me and God. Mesti begitu, saudara. Nah, itu salah satu cara membangun manusia roh kita. Yang kayak diajarin Pak Lukas. Ya. Jadi nggak bisa menggantikan, saya udah koram deo, udah. Enggak loh. Yesus sudah kasih contoh, kita ikutin aja contohnya Yesus. Ya. Yesus juga berdoa pribadi loh kepada Bapaknya. Ya. Baik. Saya dapetin Pak Marino mau didoakan ya. Atau apa? Kak Christine, saya dapetin satu kata buat Pak Marino ya. Ya, silakan. Belas kasihan. Okay. Jadi Tuhan Yesus itu sering digerakkan oleh belas kasihan untuk Tuhan Yesus itu melayani ya seseorang. Dan saya melihat Tuhan itu taruh ya belas kasihan di dalam hatinya Pak Marino. Amin. Jadi itu bukan hanya perasaannya Pak Marino, tetapi itu belas kasihan yang Tuhan beri. Dan itu sebagai petunjuk ya Pak, untuk Pak Marino, itu melayani ya, sesuai dengan Tuhan mau pergi kemana ya, Tuhan mau melayani orang-orang tertentu, nah Tuhan tuh kasih belas kasihan itu kepada Pak Marino sebagai petunjuk. Nah, itu bukan dari perasaan pribadinya Pak Marino, tetapi Tuhan yang kasih buat Pak Marino. Ya itu yang saya dapat ini buat Pak Marino. Ya, saya dapat satu kata untuk Pak Marino yaitu raise up, bangkit. Tuhan mau Pak Marino bangkit. Apanya yang bangkit? Jiwanya. Ayo Pak bangkit. Amin. Untuk terus menjadi terang. Untuk bangkit menjadi seorang yang punya kepribadian yang tegar, yang teguh imannya. Ya,
Tuhan mau kasih hal-hal yang baru untuk Pak Marino. Ya, lewat Koran Bio ini banyak hal yang baru Tuhan sedang kerjakan atas kehidupan Pak Marino. Karena itu Pak Marino nggak boleh lemah rohnya, harus bangkit, raise up, raise up. Yesaya 60, bangkitlah, jadi teranglah, ya. Jadi itu yang Tuhan pesankan Pak Marino, mesti terus bangkit, terutama jiwanya, ya, supaya rohnya bisa menangkap hal-hal yang baru dari Tuhan. Amin. Mau sampaikan pesan juga buat Pak Marino. Saya melihat di hadapan Pak Marino itu Ya, Bu. Ada banyak tongkat, Pak. Dari tongkat yang kecil, yang sedang, yang besar, terus tongkat itu ada yang bengkok, ada yang lurus, ada beberapa tongkat. Nah, seringkali Tuhan berkata, Pak Marino ini punya prinsip-prinsip sendiri, kepikiran-kepikiran sendiri, yang sepertinya ini menurut saya baik, ini yang menurut saya cocok. Tetapi firman Tuhan berkata, pakailah tongkat dari firman Tuhan sendiri yang menuntun perjalanan Pak Marino ke depan. Jadi intinya ketika Pak Marino pegang tongkat dari kuasa Tuhan sendiri dan firman Tuhan sendiri, itu ya akan menuntun perjalanan ke depan kehidupan Pak Marino. Prinsipnya jangan pakai cara-cara sendiri atau kepikiran sendiri. Tuhan akan memakai kehidupan Pak Marino lebih lagi, dan siapkan hati, siapkan kapasitas Pak Marino, dan Tuhan akan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Terima kasih. Amin. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat cara Tuhan berbicara, menyampaikan karunia ini bekerja, ya, nubuatannya itu bisa lewat satu seperti Ibu Hana menyampaikan lewat gambar, kemudian dijelaskan pesan Tuhannya apa, ya. Tadi saya juga dikasih gambar, tapi bisa juga lewat kata-kata. Tadi kepada Pak Marino saya dikasih kata-kata, ayat firman Tuhan bisa, ya. Jadi bisa lewat kata-kata, lewat gambar, lewat mata kita, telinga rohani kita, dan juga lewat perasaan kita, bisa juga lewat impresi. Saudara bisa mendapat impresi, merasakan apa yang sedang dialami oleh orang itu, ya. Jadi bisa lewat 3 hal ini, telinga rohani, mata rohani, dan lewat perasaan kita, ya. Oke, baik Hadi, masih ada waktu atau? Ya, satu lagi mungkin Kak Christine. Oh, satu lagi, oke, Ya. silakan. Boleh satu orang lagi? Ya, Bu Ingrid. Ya, Bu Ingrid, rindu dapat pesan Tuhan ya pagi hari ini ya. Ya, kita doa sama-sama ya buat Bu Ingrid, apa ya pesan Tuhan ya buat Bu Ingrid. Oke, silakan Hadi, sampaikan pesan untuk Bu Ya, Ingrid. saya dapat satu kata, kasih karunia. Jadi Tuhan bilang, percaya, aku tuh udah kasih karunia, ya. Terima dengan iman dan melangkah ya dengan iman. Kasih karunia yang sudah aku berikan itu cukup, gitu ya. Jadi terima dengan iman kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, dan pakai ya kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Itu dari saya, Kak Christine. Ya. Baik. Buat Ingrid, ya. Saya tuh Tuhan berkata tentang masa lalu kamu. Masa lalu, nah terus saya bilang maksudnya apa Tuhan? Terus Tuhan kasih lihat aku tuh ada hati yang terluka, tapi luka itu sudah kering dan mengeras dan sudah lama sekali. Jadi waktu yang panjang yang lalu. Tapi pagi ini Tuhan berkata, Tuhan mau ingatkan kamu. Kalau ada peristiwa itu yang sempat membuat kamu terluka dan tergoncang, dan membuat kamu punya ekspresi yang salah ketika kamu mengingat luka-luka itu. Pagi ini Tuhan berkata, Tuhan mau sembuhkan. Tuhan mau berikan hati yang baru, hati yang lembut buat Ingrid, supaya Ingrid terus berpacu maju ke depan.
Setiap luka atau sakit hati atau peristiwa yang lalu Tuhan mau sembuhkan. Dan Tuhan mau ingatkan itu untuk sungguh-sungguh kamu maju ke depan, berjalan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan tuntun dalam kehidupan ini, Ingrid. Demikian. Ya. Thank you, Kana. Ya, saya dikasih lihat juga gambar hati ya. Tuhan lagi berurusan dengan hati kamu loh, Ingrid. Saya nggak kenal kamu, tapi saya confirm dengan apa yang Ibu Hana tadi dapatkan. I don't know what's happening with you, tapi saya dikasih gambar hati. Ya, hatinya ada sedikit goresan gitu, yang seperti ada plasternya. Ya, Tuhan sedang membalut hati kamu yang sedang terluka. Tuhan mau kamu terbuka ya dengan apa yang sedang terjadi kepada kamu, dan izinkan Tuhan menyembuhkan kamu lewat teman-teman kompak kamu atau lewat rekan-rekan kamu yang lain, karena Tuhan adalah Tuhan yang membalut. Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan kamu. Dia adalah Tuhan yang peduli kepada apa yang sedang terjadi pada kamu. So just receive it. Terima itu lewat sebuah kerinduan untuk kamu bisa dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk Ingrid hari ini. Saya percaya Tuhan lewat pesan-pesan Tuhan. Yes. Dia boleh melewati satu proses kesembuhan untuk hatinya. Tentang masa lalunya, luka-lukanya di masa lalu. Tuhan, Engkau sendiri yang akan membalut lukanya. Minta urapan kesembuhan-Mu turun. Amin. Jiwa Ingrid Tuhan. Ada air yang turun dari surga untuk mengalir dari kepala kamu, turun sampai ke kaki kamu. Membersihkan, memberikan refreshing. Yes. Menyegarkan jiwamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah penyembuh untuk Ingrid. Yes. Dalam nama Yesus kami berdoa. Pagi ini Tuhan berkata Tuhan akan berikan hati yang baru buat Ingrid. Amin. Yes. Hati yang selalu bergembira. Hati yang melihat kepada janji-janji Tuhan. Yes. Janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupanmu. Tuhan berkata Tuhan akan persembahkan ini buat Ingrid. Ingrid akan penuh dengan kemenangan. Ingrid akan berjalan dengan sukacita bersama Tuhan. Apapun yang dihadapi, apapun yang menghadang perjalanan kehidupanmu, percayalah Tuhan begitu mengasihi Ingrid. Tuhan akan persembahkan hati yang baru, hati yang sembuh, hati yang akan dipakai berdampak bagi banyak jiwa-jiwa, hati yang penuh belas kasihan buat jiwa-jiwa. Kami percaya ini akan Kau taruh dalam kehidupan Ingrid, Bapa. Kami lepaskan kuat kuasa-Mu mengalir buat Ingrid. Dalam nama Yesus, darah Yesus menguduskan hatinya. Darah Yesus menguduskan kehidupannya. Mari Engkau pakai Ingrid Tuhan untuk banyak hal yang terjadi terobosan buat jiwa-jiwa Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kak Christine. Ada teman-teman yang kasih ayat Tuhan untuk kamu. Kamu bisa baca di chat ya, Ingrid. Oh iya. Ya, di chat kamu baca, ada teman-teman kasih pesan Tuhan juga. Oke, baik Hadi, gimana waktunya? Saya kembalikan ke kamu. Ya, oke. Sudah ya semua ya teman-teman ya. Karena kita terbatas waktu ya, jadi kita akhiri sampai saat ini. Besok pagi kita berjumpa lagi ya. Jadi teman-teman besok pagi bisa open mic juga ya untuk kita berdoa, untuk kita mengucap syukur, untuk kita menyampaikan pesan Tuhan. Seperti tadi ya Kak Christine sudah ingetin kita, semua karena kasih. Kita mau saling membangun satu dengan yang lain. Saya percaya Tuhan mau memakai setiap anggota-anggota tubuhnya, yaitu kita, untuk kita semua berfungsi. Saya percaya ketika kita mengizinkan ya hidup kita, mulut kita dipakai oleh Tuhan, kita akan menjadi berkat ya, saluran berkat buat orang lain. Terima kasih Kak Christine buat waktunya.
buat kesediaannya pagi hari Hadi, ini. saya mau sampaikan juga, ini kalau diajarin jangan dijadikan teori, jadi saya harap bisa dipraktekkan setiap hari di Koramdeo ya, untuk sampaikan pesan Tuhan, karena ini udah sangat tepat deh, karena hari-hari ini orang-orang sangat membutuhkan ya, untuk dibangun, dihibur, dan dinasihati. Di mesbahnya paginya industri itu kita praktekkan tiap hari selesai doa, ada waktu untuk kita sampaikan pesan Tuhan. Kalau enggak, cuman hari ini aja, nanti juga padam, nggak dipraktekkan lagi. Ya. Mungkin nanti setiap hari Ibu Hana ya, yang memang punya karunia bernubuat juga bisa live itu nanti, Hadi. Ya, nah, ya Ibu nanti Hana yang hari Rabu ya mungkin ya. Jadi hari Rabu kita nggak ada pengajaran, jadi kita selesai doa kita langsung praktek ya teman-teman ya, untuk kita nanti Kak Hana ya boleh bantu ya. Ya, Pak Kak Hana yang lead nanti ya. Hari Rabu karena ya. beliau ada karunia nubuat. Selesai kita berdoa ya. Oke, mari kita tutup di dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah menaruh isi hati-Mu kepada kami. Kami mau taat Tuhan, kami mau melakukan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami percaya perkataan-Mu Tuhan, firman-Mu ada Tuhan di mulut kami, ada di hati kami. Kami mau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami. Kami mau saling membangun Tuhan karena kami saling mengasihi. Kami memberkati Tuhan, Kak Christine Tuhan yang sudah memberkati kami, menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Berkat Tuhan melimpah Tuhan. Pakai Kak Christine Tuhan dengan lebih dahsyat lagi, dengan lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.